Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kaca Sabila. Kali ini saya akan meresum webinar yang berjudul Dance of the Water Ocean Currents, yang artinya pergerakan dari air laut. Pergerakan yang terjadi di lautan dikategorikan sebagai ombak, air pasang, dan aliran. Aliran pada air laut merupakan aliran air yang berbentuk sungai di lautan. Aliran laut melambangkan volume air yang biasanya membentuk jalur dan memiliki arah, yang biasanya memiliki hanya satu arah. Arus pada lautan bersifat horizontal dan vertikal. Pada lapisan lautan, terdapat 3 lapisan lautan yang diurutkan berdasarkan tata letaknya yang vertikal, yaitu pada kedalaman 0 meter hingga 200 meter, itu disebut dengan upper atau bagian laut paling atas, biasanya bersuhu hangat. Yang kedua ada thermocline, yaitu lapisan laut tengah yang tempat pertemuan lapisan atas dan bawah, yaitu pada kedalaman 200 meter hingga 1000 meter. Yang suhunya hangat di bagian atas dan suhunya akan dingin di bagian bawah. Dan lapisan ketiga ada deep water ocean, yang merupakan lapisan bawah dari lautan yang suhunya dingin karena banyak mengandung gas-gas yang mudah larut seperti CO2 atau karbon dioksida. Pergerakan air di lautan terutama disebabkan oleh 1. Solar heating, yaitu temperatur dan densitas air. 2. Angin. 3. Gravitasi. Dan 4. Gaya Coriolis. Dan faktor lainnya yaitu perubahan temperatur dan juga salinitas air laut yang dapat mempengaruhi densitas air laut. Bagaimana perubahan suhu di lautan itu dapat terjadi? Perubahan suhu di lautan terjadi dengan kecenderungan udara yang panas untuk menuju ke atas dan mendorong udara dingin ke bawah, sehingga perubahan suhu pun terjadi yang disebut dengan convection. Arus convection menyebabkan perubahan sehari-hari pada awan, angin, air, hujan, dan juga tekanan udara. Arus di lautan dibagi menjadi 2, yaitu arus permukaan. Arus permukaan merupakan arus yang terjadi pada kedalaman 0 hingga 400 meter ke bawah, dan laut dalam, yaitu arus termal. Pada arus termal terjadi pada kedalaman 400 meter ke bawah dan mencakup 90% dari air laut. Sirkulasi termohalin merupakan sirkulasi air yang didorong oleh gradien densitas bumi yang disebabkan oleh panas dari permukaan dan saluran air tawar. Pada air laut di daerah kutub arahnya secara horizontal, dan pergerakan dari suhu dapat menyebabkan air laut membeku. Ketika air berubah menjadi es, air laut sekitarnya akan menjadi lebih asin karena tingkat salinitasnya bertambah. Sirkulasi termohalin juga disebut dengan sabut penggerak air laut. Pergerakan terbesar sabut pada gerak samudra yang berfungsi sebagai transport nutrien seperti karbon dioksida, menggerakkan air laut ke seluruh perairan di bumi, dan juga merupakan sistem skala besar pergerakan arus di bumi. Sirkulasi termohalin terdiri dari aliran arus permukaan yang hangat dan aliran air laut dalam yang dingin. Global Conveyor Belt bergerak dari Antartika dan akan membelah menjadi 2 cabang, yaitu aliran arus permukaan yang hangat dan aliran air laut dalam yang dingin. Global Conveyor Belt bergerak dari Antartika dan akan membelah menjadi 2 cabang, yaitu aliran arus permukaan yang hangat dan aliran air laut dalam yang dingin. Global Conveyor Belt bekerja dengan cara Geiger, yaitu perputaran pada arus air laut. Perputaran air laut memiliki perputaran yang berbeda pada setiap arus. Ada 5 Geigers atau pilin arus air laut di bumi, yaitu pilin Antartika Utara atau the North Atlantica Geiger. 2. Pilin Atlantika Selatan atau the South Atlantic Geiger. 3. Pilin Pasifik Utara atau the North Pacific Geiger. 4. Pilin Pasifik Selatan, the South Pacific Geiger. Dan pilin Samudra India yang sangat bertampak di samudra luas. Gaya Coriolis hanya bertampak pada kutub dan tidak memiliki dampak pada area garis ekuator. Gaya Coriolis hanya terdapat pada daerah kutub dan tidak terdapat pada daerah yang dilalui oleh garis ekuator. Ketika sirkulasi arus air laut berjalan, maka komponen yang terdapat pada air laut juga akan ikut terbawa, seperti sampah plastik dan polusi lainnya yang dibuang ke daerah pesisir laut yang dikenal dengan marine debris. Penelitian pada 5 tahun terakhir menyebutkan bahwa telah ditemukan 2 area baru yang tingkat polusi lautnya tinggi, yaitu pada Laut Pasifik Selatan dan juga Laut Atlantik Utara.
Polusi limbah laut pada lautan menyebabkan risiko terancamnya kesehatan pada biota laut, seperti binatang, ikan, dan burung laut. Banyak biota laut yang telah terkena dampak dari polusi itu, seperti kura-kura, ikan, dan hewan laut lainnya. Pentingnya pergerakan arus air laut yang berfungsi untuk memindahkan organisme seperti larva ikan, plankton, ubur-ubur agar populasinya itu menyebar. Perpindahan dapat menyebabkan terjadinya fertilisasi eksternal dan membawa oksigen dan juga nutrisi lainnya, memindahkan polutan pergi, dan transportasi suhu pada air laut samudra. Arus air laut juga berguna untuk aktivitas memancing nelayan sebagai jalur transportasi air, sumber energi alternatif, dan keperluan lainnya. Terdapat banyak arus air laut yang terkena, yaitu Gulf Stream, arus Labrador, arus ekuator utara, arus ekuatorial selatan, arus Kuroshio, arus Alaska, arus California, dan juga terdapat beberapa arus lainnya. Baiklah, sekian resum dari webinar Dance of the Water Ocean Current. Assalamualaikum